Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Asmita Wulansari Daeng Liwang, SE MM CDMS, Prodi Bisnis Digital, Universitas Muhammadiyah Luwu. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Perilaku Konsumen dan Produksi. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Ahmad Sulka Ramadan dengan NPM 24034016. Yang kedua M. Naufal Andika dengan NPM 24034017. Yang ketiga saya sendiri Nurlin Luntoan dengan NPM 24034018. Yang terakhir Fikri Antuke dengan NPM 24034019. Selanjutnya yang akan mempresentasikan materi pertama kami yaitu teman kami yang bernama Ahmad Sulka Ramadan. Dipersilakan. Teori perilaku konsumen dan produksi merupakan dua memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya. A. Pengertian teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen mempelajari bagaimana individu atau kelompok individu membuat keputusan mengenai konsumen, barang dan jasa. Ini bukan hanya tentang apa yang mereka beli, tetapi juga mengapa, bagaimana, dan berapa banyak. Dalam teori ini meliputi utilitas, kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Kurva indifferent, kurva yang menunjukkan kombinasi barang dan jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Garis anggaran, garis yang menunjukkan semua kombinasi barang dan jasa yang dapat dibeli konsumen dengan mendapatkan pendapatan yang tersedia. Keseimbangan konsumen, titik di mana kurva indifferent dan garis anggaran bersinggungan menunjukkan kombinasi barang dan jasa yang memberikan kepuasan maksimal dengan mendapatkan pendapatan yang tersedia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama M. Naufal. Oke, saya akan membacakan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Harga, perubahan harga, barang dan jasa akan mempengaruhi permintaan konsumen. Pendapatan, kenaikan pendapatan akan meningkatkan daya beli konsumen dan mendorong permintaan. Preferensi, selera dan preferensi konsumen terhadap barang dan jasa akan mempengaruhi pilihan mereka. Harga barang substitusi, perubahan harga barang substitusi dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang dan yang bersangkutan. Harga yang komplementer, perubahan harga barang komplementer dapat mempengaruhi permintaan terhadap barang yang bersangkutan. Materi selanjutnya, aplikasi teori perilaku konsumen. Analisis permintaan, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen dapat digunakan untuk memprediksi perubahan permintaan dan strategi pemasaran. Kebijakan ekonomi, pemerintah dapat menggunakan teori perilaku konsumen untuk merancang kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Analisis pasar, teori perilaku konsumen dapat digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam pasar tertentu dan untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Dan itu tadi materi yang saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Nurlin. Masuk ke poin D.
Pengertian teori perilaku produksi. Teori perilaku produksi berfokus pada bagaimana produsen membuat keputusan mengenai produksi barang dan jasa. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan teknologi dan input produksi hingga penentuan jumlah output dan strategi penetapan harga. Teori produksi membahas bagaimana perusahaan menggabungkan faktor-faktor produksi atau tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan baku untuk menghasilkan barang dan jasa. Konsep utama dalam teori ini meliputi yang pertama, fungsi produksi. Fungsi matematika yang menunjukkan hubungan antara input atau faktor produksi dan output atau barang dan jasa. Yang kedua, produk marginal. Perubahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit input. Yang ketiga, produk rata-rata. Output per unit input. Yang keempat, biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh faktor produksi. Yang terakhir, skala ekonomi. Hubungan antara perubahan input dan output dalam jangka panjang. Poin E, faktor-faktor yang mempengaruhi teori perilaku produksi. Yang pertama, teknologi. Perkembangan teknologi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan output. Yang kedua, harga faktor produksi. Perubahan harga faktor produksi akan mempengaruhi biaya produksi dan output. Yang ketiga, ketersediaan faktor produksi. Ketersediaan faktor produksi akan mempengaruhi kapasitas produksi. Yang terakhir, skala operasi. Skala operasi perusahaan akan mempengaruhi efisiensi produksi dan biaya produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fitrian Putri. Oke, baik. Selanjutnya kami akan masuk ke poin F, yaitu aplikasi teori perilaku produksi. Yang pertama, analisis biaya. Memahami biaya produksi dapat digunakan untuk menentukan harga jual yang optimal dan strategi produksi yang efisien. Yang kedua, manajemen operasional. Teori produksi dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan faktor produksi dan meningkatkan efisiensi operasi. Yang ketiga, kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan teori produksi untuk merancang kebijakan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, yaitu kesimpulan. Teori perilaku konsumen dan produksi merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang saling terkait dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dalam menghadapi keterbatasan sumber daya alam. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua teori ini sangat penting bagi para ekonomi, pelaku bisnis, dan mengambil kebijakan untuk memahami dinamika ekonomi dan merumuskan strategi yang efektif. Terima kasih. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator saya. Itulah presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.